Wah, nah jadi eh di minggu ini ya, minggu ke berapa? Minggu ke-6 berarti ya. Di minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang dua materi nih. Kan kalau di RPS-nya itu sebenarnya ini sistem pembayaran aja ya. Nah, tapi karena materi sistem pembayaran itu nggak terlalu banyak juga sih. Jadi kita eh gabung hari ini akan membahas tentang sistem pembayaran dan dokumen dalam ekspor impor gitu. Nah, sebelumnya saya share screen dulu sebentar. Nah, udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi, hmm, pertama kita akan membahas tentang sistem pembayaran dulu nih. Jadi kalau di ekspor impor tuh ya teman-teman, sistem pembayarannya tuh nggak sama kayak teman-teman online shop biasa gitu. Kalau kalau online shop biasa kan teman-teman bisa pakai virtual account gitu kan ya. Lalu bisa transfer gitu. Dan bahkan kalau ke teman-teman belanja di platform kayak Shopee aja teman-teman kan nggak langsung transfer ke penjualnya kan. Tapi lewat rekening bersamanya Shopee dulu gitu sistemnya. Baru diteruskan ke penjual. Nah, dalam transaksi ekspor impor juga gitu. Ada sistem pembayaran khusus yang digunakan di dalam ekspor impor. Tuh. Nah, pengertiannya dulu ya. Jadi, sistem atau metode pembayaran internasional ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran. Jadi, eh, cara pembayaran yang akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antar negara gitu. Jadi, karena jadi sistem pembayaran ini biasanya hanya dipakai di transaksi ekspor impor gitu. Beberapa metode yang sering digunakan itu pertama LC atau letter of credit ya. Teman-teman mungkin pasti sering dengar, apalagi kalau kita di LPI sering banget itu dengar LC, advance payment, open account, consignment atau konsinyasi dan collection atau inkaso. Nah, yang pertama kita akan membahas yang paling lumrah gitu. Yang pertama itu LC atau Letter of Credit. Nah, LC ini adalah surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran. Nah, jadi LC itu bentuk perjanjian pembayaran, kontrak gitu, kontrak pembayaran di mana bank penerbit pada eksportir gitu. Nominalnya berapa? Nominalnya senilai transaksi itu. Nah, gimana caranya biar eksportir itu dapat pembayarannya? Eksportirnya harus memenuhi syarat. Tuh, jadi sistemnya importir membuka LC di bank issuing bank di negara importir gitu. Nah, nanti bank penerbit issuing bank yang ada di negaranya eksportir akan meneruskan penerbitan LC itu dan menunjukkannya ke eksportir. Sederhananya tuh gitu. Sederhananya tuh kalau mau mendapatkan bayaran, maka harus nyetorin dokumen A, B, C, D gitu. Jadi eksportir itu harus kasih dokumen-dokumen dulu, baru bisa mendapatkan pembayaran gitu. Itu LC. Dan mitigasi resikonya itu lebih tinggi ya, jadi LC ini lebih aman gitu. Nah, syarat pembayaran dalam letter of credit ini adalah apabila dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Nah, jadi biasanya dalam ekspor impor nanti tuh ada kontraknya tuh. Menerima pembayaran, maka eksportir harus menyerahkan dokumen apa aja. Misalnya kontrak jual belinya, lalu kontrak penerbitan LC, lalu misalnya airway bill kalau pakai pesawat, atau bill of lading kalau pakai kapal. Lalu misalnya berkas kepabeanannya, semua itu nanti diatur dalam kontraknya.
berkas-berkas apa aja yang harus ditunjukin ke bank kalau eksportir mau menerima pembayarannya gitu. Kalau misalnya eksportir nggak bisa menunjukkan dokumen-dokumen itu, maka duitnya nggak cair gitu. Sistemnya gitu. Ada dokumen lengkap, maka duitnya bisa cair gitu. Kalau di LC. Nah, di dalam LC ini ada 4 kontrak. Jadi di dalam penerbitan LC itu minimal ada 4 kontrak yang ada sebagai kelengkapan berkasnya. Yang pertama kontrak jual belinya. Kontrak jual beli itu sebagai syarat yang menentukan hubungan hukum, yang menyatakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Itu. Yang menyatakan bahwa importir emang berhak membayar dan eksportir emang berhak menerima pembayaran. Tuh. Lalu kontrak penerbitan LC ini antara importir dan banknya, bank issuing bank, lalu LC-nya dan kontrak keagenan. Tuh. Nah, kalau jenis-jenisnya ada banyak tuh jenis-jenisnya LC. Nah, coba ada yang bisa bantu jelasin nggak? Revocable yang pertama dari yang pertama revocable LC itu apa? Ayo silakan. Apa sih revocable LC itu gitu? Dari namanya kayaknya apa gitu. Dina mau bantu jawab, Ibu. Boleh silakan Dina. Jadi kabel FC itu adalah em, jenis surat kredit yang dapat dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu oleh bank penerbit atau opening banknya atas instruksi pembeli importir tanpa perlu pemberitahuan atau persetujuan dari pihak penjual atau eksportir atau penerima pembayaran. Oke. Ada lagi yang mau jawab revocable LC itu apa sih gitu? Silakan. Kalau dari namanya revoke, revoke. Nah, gitu. Revoke itu apa? Ada yang mau jawab? Bu izin menambahkan Bu. Boleh silakan Ayu. Revocable LC ini kayak seperti yang dibilang Dina itu dia bisa diubah atau bisa dibatalkan oleh bank penerbit tanpa persetujuan eksportir. Kemudian eh, berbicara tentang risikonya ini lebih tinggi bagi eksportir karena pembayarannya ini tidak terjamin dan ini juga jarang dipakai dalam perdagangan internasional modern, Bu. Oke, terima kasih Dina dan Ayu ya tadi. Nah, jadi revocable LC itu LC yang bisa diubah atau dibatalkan setiap saat oleh importir gitu. Jadi importir itu bisa secara sepihak membatalkan, misalnya udah diterbitkan nih. Terus importirnya bisa secara sepihak membatalkan penerbitan LC-nya gitu. Meskipun tanpa pemberitahuan lebih dahulu pada eksportir. Gitu. Jadi bisa dibatalkan sepihak bahkan tanpa memberitahukan kepada eksportir. Resikonya gede nih. Resikonya bisa menimbulkan kerugian pada eksportir. Karena apa? Karena tidak ada jaminan kalau pembayaran akan dilakukan. Gitu. Contohnya ya, contohnya misalnya importir A nih. Importir A misalnya mengimpor beras 1.000 ton misalnya ya. Nah, importir A di Jakarta ini udah meminta Bank Mandiri misalnya membuka LC. Nah, tapi importir A juga bisa membatalkan pembukaan LC itu kapan saja tanpa persetujuan eksportir. Kalau
LC-nya revocable. Misalnya, barangnya udah nyampe nih, barangnya udah nyampe, itu bisa dibatalkan meskipun barangnya udah nyampe, karena itu resikonya jadi gede banget tuh. Kalau yang selanjutnya adalah irrevocable LC, kebalikannya dari revocable. Kalau irrevocable ini nggak bisa dibatalkan oleh pihak manapun. Jadi LC yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun, baik importir atau eksportir, bahkan termasuk bank yang bersangkutan. Jadi banknya pun nggak bisa membatalkan penerbitan LC itu, irrevocable LC. Jadi untuk irrevocable LC itu lebih aman dan lebih sering digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah straight LC. Apa coba? Straight LC apa? Eh, izin menjawab, Boleh, straight LC. silakan. Silakan Fikri. Straight LC itu intinya itu dia pembayarannya hanya kepada penerima yang disebutkan di dalam LC tersebut, loh. Mm-mm. Oke. Udah? Udah. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Bu, saya izin menambahkan, Bu. Boleh, silakan. Siapa nih? Syada, Kecil banget Bu. suaranya. Oke, Syada. Jadi, stack health itu dia cuman bisa dicairin kayak oleh beneficiary tertentu. Jadi kayak udah ditentuin satu bank gitu, Bu. Nggak Oh, bisa dialihin mm-mm. ke pihak lain. Oke. Nah, jadi eh kalau straight LC ya, LC ini LC di mana pembayaran itu hanya bisa pada issuing bank dan dilakukan oleh issuing bank gitu. Jadi nerbitinnya di bank itu yang membayar juga bank itu gitu. Nggak bisa di bank lain. Nah, ini agak susah nih kalau model straight LC tapi banknya nggak ada cabang di luar negeri. Kenapa? Karena issuing banknya harus satu. Tuh. Sementara kalau jenis LC yang lain itu bisa dengan issuing bank lain kalau ada partnershipnya gitu. Nah, tapi kalau straight LC nggak bisa. Jadi issuing banknya itu hanya harus sama. Nah, kalau memang nggak ada cabang di negara lain, maka akan ditunjuk nominated bank. Nominated bank itu bank yang eh, bank yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan wesel gitu. Tapi nerima aja, nerima dan mengumpulkan dokumennya aja gitu. Nggak ngebayarnya. Nanti bank nominated bank itu menerima dokumen dan mengirimkan dokumen ke issuing bank gitu. Baru issuing bank yang bayar. Begitu kalau straight LC. Jadi beda sama jenis LC lainnya. Tuh, jenis LC lainnya yang kalau misal nominated bank juga bisa bayar misalnya, bisa melakukan pembayaran. Kalau dalam jenis straight LC, nominated bank atau bank yang ditunjuk untuk di luar negerinya misalnya ya, itu cuma menerima dokumen aja. Tuh, pengumpul dokumen, lalu nanti mengirimkan dokumennya itu ke issuing bank, biar nanti diteruskan ke eksportir duitnya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, yang selanjutnya ada negotiation LC. Nah, jadi kalau tadi straight LC itu nominated banknya itu hanya menerima dokumen, istilahnya tuh kayak kurirnya aja lah. Kalau negotiation LC, nah LC-nya itu memberikan hak kepada issuing bank untuk memberi kuasa kepada nominated bank untuk melakukan negosiasi. Jadi, dalam negotiation LC, misalnya nih, issuing banknya Mandiri. Nah, lalu nominated banknya misalnya Commonwealth. Citibank lah, Citibank. Karena transaksinya terjadi di
Amerika. Citibank ada nggak ya di Amerika? Pokoknya misalnya Citibank di Amerika. Nah, dalam negotiation LC, Citibank sebagai nominated bank itu bisa melakukan negosiasi. Negosiasinya gimana? Negosiasi antar pembeli dan penjual gitu. Apakah ada tarif yang harus dinaikkan? Apakah ada fee khusus gitu? Atau apakah dikenakan biaya charge lebih gitu? Bedanya kalau pada straight LC itu kan cuma menerima dokumen nominated bank. Tapi kalau di negotiable LC, nominated banknya itu bisa melakukan pembayaran juga, melakukan negosiasi juga. Nah, nanti kalau nominated banknya itu udah melakukan pembayaran, nanti akan diklaim duitnya itu diklaim ke issuing banknya. Gitu. Oke? Sampai sini paham? Paham? Paham ya? Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, yang kelima, acceptance LC. Ada yang bisa jelasin acceptance LC ini apa? Bu. Silakan, Maulida. Jadi Bu, acceptance LC itu jenis LC yang mana pembayarannya itu nggak dilakukan langsung, tapi dibayar kalau misalnya udah jatuh tempo sesuai waktu yang ditentukan. Jadi issuing bank ini akan menunjuk nominated bank untuk menerima dan menyetujui wesel dari eksportir. Jadi eksportir ini nggak langsung dapat duitnya, tapi pembayarannya itu dijamin Bu, karena akan dibayar setelah waktunya tiba. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, jadi acceptance LC ini nama lainnya USENS ya, USENS. USANCE. Gimana ya? Saya ketik dulu kali ya. Soalnya istilah ini sering banyak digunakan sih. Istilah ininya. Apa istilah komersilnya? Nih, USENS. Nah, kelihatan kan ya teman-teman? Nih, nama lain acceptance LC itu USENS. Nah, acceptance LC ini, jenis LC USENS ini dikenal juga dengan nama lain time draft. Time draft itu apa? Berarti ada tenggat waktunya. Dijamin dalam kurun waktu tertentu. Gitu. Jadi, acceptance LC ini akan memberikan kuasa kepada issuing bank ya untuk menunjuk nominated bank agar menerima pembayaran gitu. Tapi pembayarannya di hold dulu. Jadi skemanya, entah, saya nggak bawa penanya lagi ya. Jadi skemanya itu gini. Sebentar, saya mau coba ngetik nih. Jadi skemanya itu ini importir, lalu importer nih ngasih duit nih ke issuing bank karena mau nerbitin LC kan ya. Itu. Lalu dari issuing bank nerusin duitnya ke nominated bank. Nominated bank ini adalah bank yang ditunjuk gitu. Jadi nanti dari nominated bank baru ke eksportir dalam kurun waktu tertentu, misalnya 90 hari gitu. Nah, dalam jenis acceptance LC, pembayarannya itu walaupun nggak secara langsung tapi pasti dijamin gitu. Kenapa? Karena kalau dalam acceptance LC di dalam kontraknya itu memang sudah ada tenggat waktunya gitu. Misalnya nih, importir C, misalnya importir apa? Gula misalnya ya, gula membuka LC senilai 60.000 US dollar. Nah, dari importir ini
importernya nanti akan memberikan tempo 90 hari gitu setelah pemuatan. Jadi setelah 90 hari baru tuh importernya bayar. Nah, nanti eksportirnya itu menyerahkan dokumen. Dokumen pengiriman, dokumen kontrak. Nah, nanti nominated bank akan menyerahkan kepada eksportir tadi kontrak LC-nya sebagai dokumen untuk nanti diserahkan lagi ketika pencairan 90 hari ke depan. Gitu. Jadi, eh bedanya sama yang lain ini ada time drive-nya. Gitu. Yang selanjutnya adalah confirm LC. Nah, confirm LC ini LC yang jadi dalam confirm LC itu banknya itu bank korespondennya itu bisa ditunjuk. Nah, bisa ditunjuk dan LC-nya itu bisa dijaminkan oleh bank lain atau bisa juga langsung ke eksportir. Tuh. Contohnya ya biar lebih mudah dipahami. Jadi eh, misalnya eksportir apa ya? Tekstil lah, eksportir tekstil di Mumbai. Nah, eksportir tekstil ini menerima LC sebesar 80.000 US dollar nih. Nah, confirming bank atau bank pembayarnya itu adalah bank lokalnya. Nah, jadi kalau confirm LC itu skemanya dibalik, teman-teman. Kalau tadi dari importir, confirm LC itu skemanya dibuat dari eksportir. Jadi, nih misalnya eksportir ini mendapatkan konfirmasi dari bank lokalnya kalau ada pembukaan LC atas nama eksportir itu gitu. Bank lokal ya. Nah, selanjutnya dari ekspor bentar. Nah, dari confirming bank ini maka jadi selain issuing banknya itu confirming bank ini juga memberikan jaminan. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, kan kalau tadi issuing bank aja tuh yang memberikan jaminan, ya kan? Tapi kalau dalam confirm LC, baik issuing bank, bank penerbit, maupun Nah, jadi kalau dalam confirm LC ini, issuing bank ini juga menunjuk confirming bank untuk menjamin pembayaran LC. Gitu. Jadi sudah pasti dibayarkan. Sederhananya itu gitu. Kenapa? Karena bank lokalnya juga menjamin pembayaran itu. Karena ada beberapa case misalnya kayak di revocable LC, itu bank yang ditunjuk itu nggak bisa menjamin pembayaran. Itu hanya menerima dokumen, lalu misalnya hanya melakukan negosiasi, lalu misalnya eh, nunggu duitnya dulu baru bisa bayar. Nah, tapi kalau dalam skema confirm LC, bank lokal ini juga menjamin pembayarannya, gitu. Jadi bisa jadi memakai deposit bank ini dulu, gitu, agar terjamin pembayarannya. Tuh, itu adalah confirm LC. Nah, kalau unconfirm LC itu kebalikannya. Maksudnya apa? Jadi, eh, kalau tadi ada confirming bank, nah kalau di unconfirm LC itu adanya advising bank. Nah, advising bank itu apa? Advising bank itu cuma meneruskan LC aja melalui banknya. Jadi sebagai perantara aja. Tuh. Nggak punya tanggung jawab apapun, nggak punya kewajiban apapun, bank itu cuma perantara aja. Tuh. In case misalnya issuing banknya nggak punya cabang di sana gitu. Nah, lalu selanjutnya restricted LC. Restricted LC ini jadi LC di mana issuing banknya itu menunjuk bank tertentu.
untuk membayar, menerima vessel, dan menegosiasikan sesuai dengan syarat dan kondisi. Jadi restricted LC ini agak-agak mirip sama tadi apa ya? Negotiation LC ya, gitu. Bedanya kalau restricted LC ini udah ditunjuk tuh dalam kontraknya, bank mana. Satu bank yang membayar, menerima, menegosiasikan. Issuing bank cuma nerbitin LC dan nerima duitnya, gitu. Nanti yang melakukan pembayaran segala macamnya itu bank yang ditunjuk. Nah, lalu selanjutnya transferable LC. Transferable LC itu jadi eh, eksportir, eksportir yang namanya tercantum dalam LC itu boleh meminta bank untuk memindahkan LC-nya itu. Jadi misalnya dalam ekspor impor kopi nih. Nah, eksportir di kontrak LC-nya itu misalnya adalah Maulida misalnya. Nah, kalau LC-nya jenis transferable, maka Maulida bisa meminta banknya untuk memindahkan LC itu misalnya kepada Ayu atau misalnya kepada dibagi-bagi, di split gitu juga bisa. Itu transferable LC. Lalu ada back to back LC. Coba ada yang bisa jelasin back to back LC? Silakan. Saya Bu, Boleh silakan Ayu. back to back LC itu eh, adalah LC baru yang diterbitkan berdasarkan LC utama atau master LC yang sebelumnya diterima dari eksportir yang sebelumnya diterima oleh eksportir dari pemberi luar negeri. Gampangnya itu eksportir bertindak juga sebagai perantara, terus dia menerima LC dari pembeli luar negeri, lalu menggunakan LC itu sebagai jaminan untuk membuka LC baru ke pemasok barangnya. Jadi eh, dia bisa membayar supplier tanpa modal besar di awal. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Yang mau menambahkan jawaban Ayu? Oke, jadi back to back LC itu apa? Nah, seperti namanya back to back ya. Jadi bisa eh beralih-alih gitu. Nah, seperti yang dijelaskan Ayu, back to back LC ini LC yang dibuka atas instruksi dari issuing bank. Jadi ada master LC-nya gitu. LC LC induknya gitu loh. Nah, maksudnya itu apa? Jadi misalnya nih, eh ekspor impor. Jadi dalam misalnya ekspor impor gandum ya. Nah, importir itu mau membuka LC biasa nih. Nah, tapi diinstruksikan oleh eksportir untuk eksportir di negara lain membuka master LC berupa back to back. Nah, jadi dari sini importir nggak perlu bayar ke eksportir misalnya gitu. Jadi LC-nya itu nggak dibuka untuk membayar eksportir, melainkan untuk meneruskan ke
penjual lain misalnya, ke pihak ketiga. Gitu. Kalau back to back. Jadi importir di sini nah, jadi kalau di dalam tadi mana back to back. Nah, di dalam back to back eksportir itu susah kalau pakai mouse. Saya nggak bawa pennya. Nah, jadi kalau di dalam back to back, di sini misalnya di sini posisi importir ya. Nah, kalau di dalam LC biasa kan importir akan melakukan pembayaran nih, ya kan? Melakukan pembayaran ke eksportir melalui issuing bank. Melalui issuing bank. Tapi di sini eksportir memberikan instruksi berupa master LC. Nah, karena itu isi master LC-nya ini apa? Isinya adalah meminta importir untuk membuka LC lain. Gitu, LC lain kepada pihak ketiga. Jadi, misalnya nih ya, panah ke bawah mana ya? Oke, nggak ada ya. Jadi dari importer ini dibuka LC lain, back to back LC, untuk pihak ketiga. Nah, dalam transaksi ini, ketikan saya kelihatan kan ya teman-teman? Nah, dalam transaksi ini, yang menjadi eksportir adalah si importir ini. Gitu. Jadi, importir bayarnya ke sini. Sederhananya itu, sorry. Jadi pihak ketiga itu nanti akan membayar ke eksportir langsung, gitu. Nggak melalui importir lagi. Importir ini jadi brokernya aja di sini perannya, gitu. Nah, gimana cara pihak ketiga ini, gimana cara eksportir menjamin mendapatkan pembayaran? Master LC ini yang harus ditunjukkan. Master LC ini harus ditunjukkan ke issuing bank untuk mendapatkan pembayaran dari pihak ketiga. Nah, itu back to back LC. Jadi, importirnya nggak bayar ke eksportir. Nah, hak pembayarannya ini, kewajiban pembayaran dialihkan ke pihak ketiga. Gitu. Jadi, makelar lah, importirnya jadi makelar. Sampai sini paham? Jelas atau kurang jelas, teman-teman? Cukup jelas? Oke. Nah, selanjutnya ada revolving bank. Nah, revolving bank ini apa? Revolving bank ini jenis LC yang dapat direalisasikan secara berulang-ulang. Gitu. Jadi seperti namanya ya, revolve gitu. Jenis LC ini tuh bisa dicairkan lagi berulang-ulang, diterbitkan lagi berulang-ulang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Itu biasa ada di kontrak LC-nya selama syarat dan kondisinya itu dipenuhi. Nah, tuh. Sederhananya itu. Lalu yang terakhir adalah Red Clause LC. Red Clause LC itu apa? Jadi, coba ada yang bisa jelasin Red Clause LC? Saya, Bu. Silakan, Fikri. Ya, jadi Red Cross LC itu adalah surat kredit yang memungkinkan penerima atau bisa bilang eksportir untuk menerima uang muka sebelum mengirim barang dengan syarat yang sudah disetujui oleh pembeli. Jadi sederhananya kalau misalnya di LC biasa itu kan penjual baru dibayar setelah mengirim barang sama setelah menyerahkan dokumen lengkap. Cuman kalau di Red Cross LC itu tuh pembeli bisa memberi izin dulu kepada issuing banknya itu untuk memberikan uang muka kepada penjual. Tujuannya apa? Supaya penjual ini bisa menyiapkan modalnya lah. Kayak mungkin membeli bahan baku dulu, membayar tenaga kerja, dan lain-lain gitu, Bu. Oke, tepat sekali. Jadi Red Clause LC itu LC yang ada yang memberikan kuasa kepada bank untuk membayar dulu sebagian, gitu.
Atau bisa jadi kalau Red Clause LC, eksporternya minta uang muka. Jadi ekspor di Red Clause LC, eksporter juga punya hak untuk meminta uang muka sebagian sebelum eksporternya menyerahkan dokumen. Gitu. Nah, dalam prakteknya, Red Clause LC ini banyak dipakai teman-teman. Kenapa? Karena eh memberikan jaminan kepada eksportir. Nah, terus eksportir juga jadi punya kapital untuk diputarkan di proses bisnisnya. Gitu. Itu namanya Red Clause LC. Eh, LC yang memuat klausul di mana eksportir bisa minta uang muka lah sederhananya. Oke, selanjutnya ada advance payment. Nah, advance payment ini sederhananya DP. Kalau kalian beli kendaraan, beli mobil, motor misalnya itu DP. Bayar dulu di awal. Gitu. Nah, sistem pembayaran advance payment ini dikenal dengan istilah pembayaran di muka. Jadi importer bayar lebih dulu nih kepada eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Jadi eksportir menerbitkan perintah transfer bank kepada importir dan importir bayar atas perintah itu. Bahkan sebelum eksportirnya ngirim barang. Gitu. Jadi ketika eh eksportir sudah menerima pembayaran harga, baru tuh eksporternya akan ngirim barang melalui port yang sudah pelabuhan yang sudah ditetapkan. Nah, ketika barangnya udah naik kapal dan dikirim, barang itu udah tercatat atas nama importir sampai tiba ke door, sampai ke port, dari port sampai door. Biasanya advance payment ini sering digunakan untuk transaksi dagang dalam jumlah kecil dan udah ada trust gitu antara eksportir dan importir. Jadi biasanya udah partneran lama atau udah kenal lah gitu. Karena apa? Karena resikonya gede nih. Gimana kalau importir udah bayar tapi eksportirnya nggak ngirim barang, ya kan? Nah, kalau di dalam advance payment itu ada variasinya. Ada dua macam, sorry. Yang pertama itu payment with order. Payment with order itu apa? Jadi payment with order itu dibayar seluruhnya. Importer itu udah ngebayar sebelum barangnya dikirim, importer udah bayar dari ongkos angkut, harga barang, ongkos angkut, asuransi, dan semua biayanya. Sementara kalau partial payment with order, importernya bayar separuh dulu, gitu. Misalnya harga barangnya aja. Lalu ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya dibayar setelah barangnya nyampe atau setelah eksportirnya mengirimkan barang. Gitu. Nah, penagihannya itu biasanya dengan sistem inkaso. Jadi, advance payment ini biasanya sering digabung dengan model collection atau inkaso. Nah, yang selanjutnya ini adalah open account. Nah, kalau tadi advance payment importer bayar dulu, baru eksportir ngirim barang, kalau open account, ini eksportir ngirim barang dulu, baru importer bayar. Itu kebalikannya ya. Jadi, tetap eksportirnya menerbitkan perintah transfer bank, tapi eh, di open account eksportirnya ngirim barang dulu, baru importer bayar. Nah, tapi sama kayak di advance payment ya, dokumennya udah atas nama importer. Bedanya adalah siapa yang melakukan pembayaran dan pengiriman lebih dulu. Gitu. Nah, di open account ini dokumennya juga diserahkan oleh eksportir kepada importir melalui bank. Tapi banknya juga cuma sebagai kurir. Jadi banknya itu cuma nge-forward dokumennya aja. Nggak menggantikan pembayaran, nggak nalangin dulu, gitu. Cuma nyerahin dokumen aja. Jadi, kalau tadi sistem advance payment itu sangat menguntungkan bagi, sorry, advance payment tadi importer duluan yang bayar ya. Nah, kalau di open account ini sangat menguntungkan bagi importer. Kenapa? Karena importer bisa tuh memeriksa barangnya.
Jadi bisa memeriksa barangnya ini cacat nggak atau apa gitu. Dan biasanya waktu pembayarannya juga lebih longgar. Gitu. Nah, yang ke ini yang keberapa? Consignment. Konsinyasi ini jadi biasanya sih kebanyakan pembayaran melalui LC sih ya. Tapi tetap ada beberapa metode pembayaran lain. Nah, tadi ada LC, open account, advance payment. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsinyasi. Nah, konsinyasi ini, nah kita back. Nah, kalau open account, eksportir yang lebih dulu ngirim, baru importer bayar, ya kan? Nah, konsinyasi ini mirip, mirip seperti open account, tapi sama-sama, sorry. Eksportirnya juga lebih dulu mengirimkan barang. Bedanya apa? Bedanya itu waktu importirnya. Ini saya typo deh kayaknya. Bedanya itu pada waktu eksportir mengirimkan barangnya. Kalau misalnya di open account itu eksportirnya ngirim langsung. Nah, kalau di bentar-bentar. Ini saya typo atau apa ya? Nah, jadi kalau di open account, eksportir itu mengirimkan barang pada importir di waktu yang sudah disepakati. Jadi misalnya udah di kontraknya itu 90 hari dari deal, itu baru dikirimkan barangnya. Gitu, misalnya ya. Nah, tapi kalau konsinyasi, itu importir melakukan pembayaran setelah barangnya berhasil dijual dulu, gitu. Nah, kalau open account tadi kan setelah barang nyampe harusnya langsung dibayar ya oleh importer. Nah, kalau dikonsinyasi, importer di hold, bisa hold pembayaran sampai barangnya itu terjual pada pihak ketiga. Gitu. Jadi, eh di sini resikonya lebih gede. Yang pertama, kemungkinannya itu importernya nggak bayar. Ya karena pembayarannya itu nunggu penjualan kepada pihak ketiga, ya kan? Jadi ada kemungkinan besar importer itu nggak bayar. Lalu ada kemungkinan non prestasi lain itu adalah importernya sudah jual kepada pihak ketiga, namun belum melakukan tapi menunda pembayarannya. Karena eksportir kan juga nggak tahu tuh itu udah dijual atau belum, ya kan? Itu. Lalu kemungkinan non prestasi selanjutnya adalah sebenarnya importer itu menjual dengan profit yang lebih tinggi, tapi menjual kepada eksporternya dengan harga yang lebih rendah. Tuh. Jadi kemungkinan one prestasinya itu sangat-sangat tinggi. Nah, tadi biar saya pertegas lagi ya, kalau di open account tadi, importer harus bayar dalam tenggat waktu yang ditentukan. Nggak peduli laku atau enggak barangnya. Tapi kalau di konsinyasi, pembayaran baru dilakukan kalau barangnya terjual pada pihak ketiga. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir itu collection atau inkaso. Nah, collection atau inkaso ini biasanya dikombin sama advance payment tadi, partial payment with order. Jadi dalam collection atau inkaso, importirnya ini jadi dalam collection atau inkaso ini importir atau eksportir menggunakan jasa bank untuk nagih. Jadi sederhananya debt collectornya itu bank lah yang menagihkannya. Gitu. Kalau misalnya si importer udah bayar tapi eksporternya nggak ngirim barang, maka importer akan meminta bank ditunjuk nominated bank untuk menagih pengiriman kepada eksportir. Gitu. Kalau eksporternya udah ngirim tapi importernya nggak bayar, eksportir juga bisa menunjuk nominated bank untuk menagihkan pembayaran. Gitu. Jadi bank ini berperan sebagai jasa penagihan, baik penagihan pengiriman atau harga. Gitu. Jadi baik eksportir maupun importir itu memberikan kepercayaan wewenang pada bank untuk melakukan penagihan. Itu. Kalau misalnya bank penerima amanatnya ini ditunjuk oleh importir, maka eh, harus menunjukkan dokumen. Ini dokumen pengirimannya, gitu.
dokumen pengirimannya dan nanti bank akan meneruskan dokumen itu ke pembeli. Tuh. Kalau misalnya bank yang ditunjuk itu ditunjuk oleh eksportir untuk menagih, maka dokumen tadi akan ditunjukkan kepada importir untuk meminta penagihan. Gitu. Jadi teman-teman bisa cari contohnya di Google ya, biar karena sistem pembayaran ini agak mirip-mirip sebenarnya. Bedanya itu cuma di peran biasanya ya, bedanya itu cuma di peran bank. Dan bedanya itu juga sedikit. Bedanya itu tipis-tipis. Jadi teman-teman bisa cari contohnya biar lebih mudah untuk memahami. Gitu. Lalu yang terakhir di ini ya, di materi sistem pembayaran ada resiko dalam ekspor impor. Nah, resikonya itu apa aja? Jadi di dalam ekspor impor itu banyak nih teman-teman resikonya. Yang pertama itu adalah resiko transportasi. Kenapa? Kan jarak tempuhnya tuh jauh tuh. Terus muatannya sering berpindah tangan, apalagi kalau MMT, multimoda transportasi. Misalnya disimpan di gudang, di loading ke kapal, lalu di unloading ke dermaga, di loading lagi ke kontainer. Nah, itu kan pindah-pindah tangannya banyak, jadi potensi kerusakannya juga tinggi. Nah, resiko ini bisa menimbulkan gugatan di kemudian hari. Pembeli bisa menggugat penjual atas resiko ini. Makanya harus ada asuransi, ada polis asuransinya. Nanti itu kita akan bahas di habis UTS deh kalau nggak salah. Lalu yang kedua itu resiko kredit atau non-payment. Jadi seperti yang kita bahas tadi di metode-metode pembayaran tadi ada kemungkinan prestasi dan tidak melakukan pembayaran. Kenapa? Karena pengirimannya lama, temponya jauh, dan eksportir serta importir itu kadang tidak bertemu. Makanya ada resiko non-payment. Lalu resiko mutu barang, karena importir tuh nggak tahu kualitas mutu barangnya sebelum barangnya sampai. Lalu ada resiko nilai tukar juga. Resiko nilai tukar itu eh, karena biasanya ekspor impor itu kan pakai kurs asing ya. Kurs asing jadi fluktuatif, bisa jadi menguntungkan, bisa jadi merugikan. Makanya harus ada mitigasinya. Mitigasinya gimana? Ada toleransi persentase kenaikan kurs. Toleransi FX overhead namanya itu. Jadi misalnya di dalam kontraknya itu ada toleransi kenaikan sebesar 3% maksimal. Jadi walaupun kursnya naik lebih dari 3%, harga barang nggak boleh naik lebih dari 3%. Gitu. Untuk biar importer juga tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Gitu. Lalu resiko peristiwa tak terduga. Resiko peristiwa tak terduga ini force majeure. Force majeure ini keadaan kahar atau keadaan di luar kuasa manusia, di luar kendali manusia. Nah, kalau teman-teman lihat case-case dalam pengiriman ekspor impor, force majeure ini sangat sering terjadi, teman-teman. Mulai dari kapalnya tenggelam, lalu kapalnya nabrak karang. Kalau misalnya eh, pengiriman yang jauh ya, yang sampai lewat terusan Suez itu ada kemungkinan kapalnya dibajak. Bahkan gitu loh teman-teman. Makanya itu namanya unseaworthiness. Kalau teman-teman belajar nanti di freight forwarding. Ini namanya unseaworthiness di mana ketika barang itu sudah masuk, sudah naik ke kapal laut, maka semua kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, itu resiko peristiwa tak terduga. Dan di sini ada klausulnya yang membatasi tanggung jawab. Nah, nanti kita bahas di itu freight forwarding sih kayaknya. Lalu yang terakhir adalah resiko hukum. Resiko hukum itu apa? Resiko hukum itu termasuk perubahan peraturan perundang-undangan, lalu pilihan hukumnya. Karena apa? Karena kan terkadang pilihan hukum itu tidak selamanya adil untuk kedua belah pihak. Gitu. Itu adalah resiko hukum. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya.
Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Nah, kan tadi Ibu udah jelasin, Bu, banyak banget metode pembayaran, salah satunya di LC. Mm-mm. Yang tentunya LC ini itu ragamnya LC ini itu untuk memberikan rasa aman ke eksportir, melindungi kepentingan importir atau bahkan menyesuaikan pada transaksi dan situasi lah ya kan, Bu. Iya, Nah, heeh. Maria mau bertanya, Bu, apakah semakin banyak ragamnya LC ini justru membuat sistem perdagangan internasional itu lebih aman atau malah lebih rumit dan rawan disalahgunakan? Oke, jadi sebenarnya ya tujuan dibuatnya LC itu adalah untuk menjamin hak-hak para pihak di dalam transaksi jual beli, dalam transaksi ekspor impor. Jadi sebenarnya tidak akan menambah rumit. Kenapa? Karena LC itu kan sebenarnya pilihan aja. Pilihan para pihaknya mau pakai yang mana gitu loh. Jadi dengan semakin banyaknya LC justru para eksportir importir itu juga semakin memiliki semakin banyak pilihan untuk melindungi hak mereka masing-masing gitu. Dan itu malah mempermudah ekspor impor ya, mempermudah transaksi gitu Maria. Berarti, Bu, semisal disalahgunakan itu bukan dari sistemnya, tapi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan sistem tersebut ya, Bu? Iya, Mhm. iya gitu. Dalam dalam case LC ini ya, LC ataupun metode pembayaran lain itu penyalahgunaannya itu kan banyak. Ada pemalsuan dokumen gitu. Seringnya itu pemalsuan dokumen karena apa? Karena terkadang nominated bank itu kan nggak punya kapabilitas untuk memeriksa apakah dokumen ini asli atau palsu gitu. Itu. Makanya kalau itu untuk pencairan LC itu biasanya nunjukin dokumen asli dan kalau nggak bisa bawa dokumen kopi gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah dokumen, tentang dokumen. Saya share screen dulu